Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Sama ila jami' ikhwani wal anbiya wal mursalin wa sahabati tabi'in khususan ila sultan awliya syekh al-Qadir. Khususan ila Syekh Al-Hasan Al-Basri wa sanasa. Ma'ruf al-Qarqi wa khususan ila Syekh Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi wa sanasa Abi Yazid Al-Bastami wa sanasa Fudail bin Yan wa sanasa ونسأل إلى شيخ أبو حميد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ونسأل إلى شيخ أبو الحسن الأشعري وإلى مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الله بن علوي الأخدد وأصولهم وفروعهم وإلى جميع سائر الأولياء شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ihtasa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, para alim, para ulama, jamaah sholat maghrib Masjid Ar-Raudhah, kita patut untuk bersyukur dan selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan untuk terus bisa beramal soleh, mulai dari sholat, baca Quran, wirid dan sebagainya. Itu semata-mata hidayah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ngaji kita beri salatul muawanah, sedikit saya ingin sampaikan satu hadis. Rasulullah pernah bersabda, baina kulla adzanaini salatun. Baina kulla adzanaini salatun. Di setiap antara dua azan, maksudnya di antara dua panggilan, berarti azan dan iqamah, salatun itu selalu ada salatnya. Hadis ini yang dipakai oleh sebagian para ulama bahwa salat sunnah sebelum sholat maghrib atau qobliyatul maghrib itu dasarnya dari hadis ini. Baina kulla adzanaini sholatun. Di setiap antara dua azan ada sholatnya. Artinya sholat apa? Sholat sunnah. Itulah dasarnya orang sebelum sholat sunnah, sebelum sholat maghrib, qobliyatul maghrib, ikut pada keumuman hadis ini. Maka dari hadis ini kata para ulama, di setiap selesai azan 5 waktu itu sebelum iqamah sholat sunnah. Gitu. Memakai dalil yang ini. Kenapa saya perlu sampaikan? Karena beberapa waktu lalu ini saya mendengar ada di sebuah masjid atau musola, ya, itu awalnya banyak jamaah yang sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Kemudian ada salah satu tokohnya atau ustadznya lah gitu gampangannya, seperti menging jamaahnya bahwa sampean kok sholat sebelum sunnah
sebelum maghrib itu sunnahnya dasarnya dari mana gitu. Karena yang ditanya ini sebenarnya itu bukan nanya, sebenarnya agak-agak menginvestigasi mungkin, tapi secara halus. Karena yang ditanya ini jamaahnya ya mungkin sepuh-sepuh, polos-polos ya. Akhirnya ya seperti dipenging. Maka suatu ketika saya lewat situ, waktu saya mau ngisi pengajian di tempat lain, saya lewat situ, satu masjid habis adzan maghrib itu nggak ada yang sholat sunnah, sampai dilaksanakan sholat maghrib. Ya, jadi sayang sekali karena ada waktu yang terbuang jadinya. Padahal seutama-utama amal itu ya sholat, meskipun itu sholat sunnah. Itu juga terjadi dulu kepada almarhum abah saya. Ketika abah saya pertama kali diminta untuk mengampu pengajian rutin di satu desa. Di situ desa itu desanya para kiai dan santri. Jadi banyak kiai di situ. Zaman dulu ya, banyak kiai, bahkan ada seorang wali mungkin atau beberapa wali pernah tinggal di situ. Tidak jauh kok dari sini, masih Sidoarjo. Maka ketika abah saya pertama kali datang ke situ, sholat maghrib, kan mengisi mengajinya juga ba'da maghrib. Abah saya datang ketika azan. Kemudian setelah azan, almarhum abah saya sholat sunnah. Ternyata di masjid itu, di desa itu tidak ada yang sholat sunnah qobliyah maghrib. Akhirnya agak bertanya-tanya begitu. Nah, sepertinya abah saya paham kok nggak ada yang sholat sunnah qobliyah maghrib itu ya. Nggak apa-apa. Ternyata lama-lama tanya akhirnya. Maka disampaikan hadis itu. Hadis keumuman pada di antara azan dan iqomah, sholatun selalu ada sholat sunnah. Jadi tidak perlu ragu Bapak Ibu, kalau mau sholat sunnah qobliyah maghrib atau qobliyah isya, qobliyah duhur, qobliyah asar, pokoknya kalau qobliyah insya Allah aman. Justru yang ba'diyah itu yang agak hati-hati. Ya, ada yang tidak boleh, ba'diyah subuh sama ba'diyah asar. Tapi ba'diyah subuh, ba'diyah asar pun kalau Anda itu bukan melaksanakan sunnah mutlak boleh. Tiba-tiba ada keluarga Anda sakit, tiba-tiba Anda ada hajat yang mendesak, sholat hajat, tidak apa-apa. Pas waktunya itu sholat ba'diyah sesudah sholat subuh. Bahkan beberapa ulama, beberapa kiai itu kalau ketinggalan sholat sunnah qobliyah asar atau sunnah qobliyah tasubhi, ternyata sudah ke masjid sudah takbir imamnya. Sholat aja jamaah subuh sama asar. Nanti qobliyah asar sama qobliyah subuhnya dilaksanakan setelah subuh dan setelah asar. Loh, apa boleh? Ya boleh. Bahkan saya juga ngaji ke Yai Jamal itu juga begitu. Karena apa? Dasarnya di fikihnya. Pelaksanaan batas waktu sholat sunnah qobliyah itu adalah selama waktu yang dimaksud. Qobliyah duhur, waktunya kapan pelaksanaan qobliyah? Ya sampai waktu duhur itu berakhir. Waktu duhur berakhir kapan? Ya mulai 11:30 sampai jam 2:30 kalau sekarang. Jadi boleh semacam dikodok itu. Karena kalau para sahabat tabiin ulama dulu ya sudah sering kita sampaikan, jarang sekali meninggalkan sholat sunnah. Bahkan mereka bisa sampai ribuan rakaat, ratusan rakaat. Ya, terima kasih, itu mungkin prolog aja. Ya, kita lanjutkan ngaji kitab kita Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa'in. Ya, karena itu tadi ada beberapa ini sih semacam laporan begitu kok ada yang karena muslim perkotaan ini kalau kebiasaan kerja di kota itu kan selalu birokrasi, di perkantoran itu kan ada juknis. Akhirnya kalau tidak tahu dalil itu ditanyakan, dalilnya mana? Karena kebiasaan ada juknis. Akhirnya gampang bertanya. Beda dengan muslim-muslim pedesaan.
Kalau sudah dianjurkan oleh ulamanya, kiainya, sudah husnudzon. Insya Allah ada dalilnya, meskipun kita tidak tahu. Baik, kita kembali ke kitab Risalatul Mu'awanah. Ini masih menjelaskan tentang keutamaan menjadikan Al-Quran itu wirid, ya, bacaan-bacaan Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat, bahkan mukjizat terbesar bagi seluruh umat manusia adalah yang melalui baginda Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Maka akan sangat aneh kalau kita ini rajin baca wirid-wirid zikir tertentu, tapi kita meninggalkan bacaan Al-Quran. Nah, jangan sampai ditinggal. Seberapapun kita sibuknya, repotnya, karena sekarang sudah banyak Quran digital, itu sangat memudahkan. Kalau bisa jangan pernah meninggalkan baca Al-Quran. Wa'lam annal Qur'ana, maka ketahuilah, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketahuilah bahwa Al-Quran huwa al-bahrul mukhit. Al-Quran itu adalah bagaikan samudra yang luas. Wa minhu tastakhriju jawahirul ulum. Dari samudra itu dapat kita ambil mutiara-mutiara, intan permata dari dasar samudra yang sangat bernilai, yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Maka kalau kita ini ngaji rutin, di rumahnya baca Quran, itu sama diibaratkan seperti menyelami samudra kebaikan-kebaikan. Suatu saat kita akan menemukan mutiara-mutiara secara rohani maksudnya. Wa nafaisul fuhumu, dan kita akan menemukan sebuah pemahaman yang mulia. Wa man futihalahu, barang siapa yang dibukakan mengalami futuh. Seseorang itu kalau membaca Quran mengalami futuh, ketersingkapan, apa? Thoriqul fahmi, sebuah ketersingkapan cara untuk memahami fihi, di dalam Al-Quran. Minal mu'minina, dia seorang mukmin, dama fathuhu wa tamma nuruhu, akan langgeng ketersingkapan itu dan akan sempurna cahaya yang dia terima dari Al-Quran. Bapak Ibu, kalau kita ini akrab dengan seseorang, semakin lama semakin akrab, semakin dekat, ya, kita pernah sampaikan, orang itu akan membuka semua cerita-cerita hidupnya, ya. Kalau kita baru ketemu, baru kenalan dengan orang, mungkin hanya dia seputar cerita tentang kehidupan singkatnya. Saya asli dari Jogja, misalnya saya asli Malang, saya ke Surabaya tahun sekian, hanya umum-umum saja. Tapi kalau kita udah tetanggaan dengan orang itu, bertetangga dan kita akrab, kita tidak hanya tahu tentang secara umumnya, mungkin detail-detail. Bahkan kalau kita sudah dianggap saudara, rahasia-rahasianya akan diceritakan kepada kita. Dia punya rahasia ini, pernah ini, akan diceritakan. Mungkin padahal kita tidak pernah meminta atau bertanya. Nah, seperti itu pula Al-Quran, Bapak Ibu. Kalau kita akrab dengan Al-Quran, kita sering menjadikannya wirid, ya, ngaji entah setiap ba'da subuh atau ba'da maghrib atau ba'da isya atau tengah malam. Kita wirid itu baca Quran. Quran itu suatu saat merasa akrab dengan kita, maka Quran itu akan membukakan bagi kita rahasia-rahasia Quran itu. Ada seorang ulama besar, ulama tafsir Al-Quran, mungkin pernah saya sampaikan di sini ya, namanya Syekh Zamakhsyari.
ini banyak sekali menjadi rujukan daripada ulama-ulama tafsir. Beliau Syekh Zamakhsyari itu adalah ulama, mohon maaf, secara akidah itu berhaluan Syiah. Tahu ya Bapak Ibu ya, kalau kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, beliau itu berhaluan Syiah. Tetapi dalam hal tafsir Al-Quran, beliau sangat objektif, mengedepankan keilmuan, ulumul Qur'annya, bukan menonjolkan akidahnya. Maka banyak sekali ulama-ulama lintas akidah, lintas madhab itu merujuk kepada Syekh Zamakhsyari. Salah satu contohnya Habib Profesor Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Mizan itu. Al-Misbah, mohon maaf. Al-Misbah. Kemudian banyak ulama-ulama lain, ya. Ulama-ulama kontemporer terutama merujuk pada Syekh Zamakhsyari karena beliau meskipun akidahnya Syiah dalam hal tafsir objektif, ya. Karena sangat mencintai ulumul Quran. Ada sebuah ayat kata Profesor Quraish, ada satu ayat itu yang Syekh Zamakhsyari ini bingung. 2 atau 3 ayat itu di semua rujukan tafsir tidak ditemukan. Tidak ada satupun ulama tafsir bisa menafsiri ayat Al-Quran itu. Syekh Zamakhsyari ini konon orangnya cacat, kakinya itu pincang atau lumpuh begitu. Intinya difabel ya. Maka beliau lebih sering kalau mau menafsiri Quran itu ya duduk di di ambennya itu, di tempat tidurnya itu, sholat ya di situ, zikir ya di situ karena sambil duduk. Kemudian menafsiri Quran juga di situ, di kamarnya itu. Suatu ketika dia bertawasul, ya Allah, ini salah satu atau beberapa ayat yang sampai sekarang tidak ada rujukannya. Maka umat suatu saat akan kebingungan kalau terus-terusan tidak ada tafsir ayat ini apa, itu penjelasan tentang apa. Beliau bertawasul, kemudian akhirnya apa? Beliau mengalami futuh seperti yang dijelaskan di sini, mengalami ketersingkapan pemahaman melalui pohon yang ada di samping kamarnya. Jadi kamarnya itu ada jendela, di luar kamarnya itu ada pohon. Pohonnya ini tiba-tiba uluk salam. Assalamualaikum wa Syekh Zamakhsyari. Anda sedang bertanya tentang tafsir ayat itu, yang Anda baca itu, yang Anda ngaji itu. Iya. Kenapa? Itu begini tafsirnya wahai. Jadi yang menjelaskan tafsir ayat itu adalah pohonnya itu. Begitu itu ditulis oleh Syekh Zamakhsyari, ulama-ulama tafsir itu bertanya, loh, ini Syekh Zamakhsyari dapat tafsir ayat ini dari mana? Wong di buku-buku kitab-kitab tafsir itu tidak ada loh rujukan itu yang bisa menafsiri ayat ini. Akhirnya ditanya pada Syekh Zamakhsyari, dari mana Syekh? Saya dibilangi oleh ranting-ranting pohon ini berbicara ketika saya tahajud, saya minta petunjuk kepada Allah melalui wasilah pohon ini. Ya kalau jenengan tidak percaya dengan hal-hal seperti ini sih ya nggak apa-apa ya. Kita nggak maksa harus percaya kok. Karena segala sesuatu ini Bapak Ibu itu segala sesuatu, dinding ini, karpet, kayu ini, semuanya itu hidup. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih kepada Allah. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih. Air yang ada di dalam botol ini, tisu ini berasal dari daun. Ini semua apa? Kayu. Rasulullah itu pernah podiumnya ini dibongkar. Podium pertama dibongkar karena sudah jelek oleh para sahabat. Ya Rasulullah, itu podiumnya diganti saja karena kelihatannya sudah rapuh gitu. Oh iya nanti kita kata para sahabat kan banyak yang kaya tuh, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, orang kaya-kaya semua. Nanti kita
bikinkan yang lebih kuat dan lebih bagus ya Rasulullah. Oh ya udah. Akhirnya podiumnya Rasulullah yang pertama itu dibongkar gampangannya, tapi disisihkan di depan area masjid ini. Jadi agak minggir, ditaruh di situ. Diganti dengan yang baru. Ketika sholat, Rasulullah berjamaah dengan para sahabat, itu dengar suara tangisan. Seperti nangis. Di mana? Terus akhirnya sampai selesai sholat masih dengar suara tangisan. Akhirnya selesai berdoa dan zikir bersama, Rasulullah ini sahabat itu celingak-celinguk, siapa sih yang nangis ini di dalam masjid? Gak ada yang nangis, suaranya kayak ada di depan, di situ di tempatnya podium yang dibongkar, podiumnya Rasulullah yang pertama. Semakin didekati, oh iya, suara tangisnya itu dari kayu bongkaran podiumnya Rasulullah. Lalu Rasulullah tahu, Rasulullah itu bisa berbicara dengan apapun. Tidak hanya Nabi Sulaiman yang bisa bahasa binatang, Rasulullah bicara dengan apapun lebih tajam. Karena mukjizat Rasulullah itu yang paling hebat di antara semua nabi. Akhirnya ditanya kayu-kayu bongkaran itu, wahai kayu podiumku, kekasihku, wahai sahabatku, kenapa kok kamu menangis? Rasulullah berbicara dengan kayu itu. Para sahabat tidak bisa mendengar ungkapan kayunya, Rasulullah yang dengar. Tapi ucapan Rasulullah bertanya pada kayu bisa didengar. Akhirnya apa kata Rasulullah? Kenapa kamu menangis? Ya Rasulullah, sekian tahun saya menemani panjenengan. Saya menjadi sandaran tangan panjenengan. Lalu sekarang saya dibongkar hanya karena saya dianggap sudah tidak kuat. Saya sudah rapuh, saya sudah tua. Saya sudah dianggap tidak berguna. Sekarang saya jauh dari engkau ya Rasulullah. Sebentar lagi mungkin saya dibuang. Saya tidak akan melihat engkau lagi ya Rasulullah. Sedih. Baiklah wahai sahabatku, kata Rasulullah. Begini, apakah kamu mau memilih di antara dua opsi ini, kata Rasulullah. Yang pertama, kamu boleh memilih untuk tetap menjadi podiumku. Nanti kamu saya perbaiki, saya dipaku lagi atau diklaim, ditambal. Kamu tetap bersamaku. Ya. Atau yang kedua, meskipun kamu ini nanti sudah tidak dipakai, kamu akan menjadi pohon yang menemani aku di surga kelak. Dan kamu bisa bertemu denganku bersamaku setiap saat di Jannatul Firdaus. Menjadi temanku, menjadi pohon di sana. Oh iya ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Saya mau, monggo silakan saya diganti. Asalkan kelak saya di surga masih bersama engkau ya Rasulullah. Di Jannatul Firdaus saya akan menjadi pohon yang paling dekat kepada panjenengan. Saya akan melayani panjenengan, membuahkan buah-buahan yang engkau minta kepada Allah. Jadi semua ini bisa berbicara Bapak Ibu. Ya. Hanya saja kita ini didoktrin hal-hal yang tidak rasional itu jangan dipercaya begitu. Padahal di dalam agama ini tidak semuanya bisa dirasionalkan, tidak semuanya logis. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dengan perkara sing gaib. Apa itu? Ya yang tidak masuk akal. Jadi tidak semua. Ada yang bisa dirasionalkan di dalam agama ini, ada yang bisa dilogika, tapi tidak semua. Banyak yang tidak bisa dilogika karena keterbatasan akal kita. Kembali lagi pada Syekh Zamakhsyari itu tadi ya, mengalami ketersingkapan makna-makna ayat Al-Quran itu justru melalui wasilah pohon. Dan itu para ulama tafsir luar biasa katanya komentar para ulama. Meskipun itu yang ngasih keterangan kata Syekh Zamakhsyari itu pohon, ternyata match, klop dengan urut-urutan secara maudhu'iyah, secara tematik maupun secara asbabul wurud. Match. Tidak ngawur gitu bukan. Ini menandakan bahwa
yang memahami ajaran agama ini sebetulnya tidak hanya manusia tapi rahmatan lil alamin. Semuanya ingin memahami ajaran Rasulullah, semuanya cinta pada ajaran Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tamma nuruhu, dan sempurna nurnya yang didapatkan dari Al-Quran. Wa tasa'a ilmuhu, dan akan luas ilmunya. Ya, seperti itu tadi. Kalau ulama tafsir yang lain hanya mengandalkan rujukan-rujukan, ternyata tidak nemu. Ada beberapa ayat yang tidak nemu. Tapi Syekh Zamasari, karena dia akrab dan mencintai Al-Quran, mencintai ulumul Quran, dibuka. Luas jadinya ilmunya. Referensinya tidak hanya pada orang yang masih hidup, tapi juga pada tumbuhan, bisa melalui hewan. Luas ilmunya. Barokahnya apa? Ya karena dekat dengan Al-Quran. Jadi Quran akan membuka sendiri pintu-pintu kefahaman, pintu-pintu ilmu. Wasoro, dan akan menjadi la yamallu qiraatahu, sehingga dia tidak akan menjadi bosan untuk membaca Al-Quran. Lailan wala naharon, baik itu malam hari walaupun siang hari, dia tidak pernah bosan. Kita ini bosan baca Quran karena nggak paham. Dikira itu kayak bacaan-bacaan yang apa sih gitu, karena nggak paham. Tapi kalau orang itu memang mentadaburi para ulama yang paham betul, dibaca balik lagi, dibaca balik, tidak ada bosannya. Sudah kita sampaikan kan, Imam Syafi'i itu kalau sudah sumpek tidak bisa mengambil hukum, baca Quran itu sudah dibaca saja kayak mushaf. Jadi banyak ulama-ulama hafal Quran itu tidak lantas kemudian mushaf itu ditinggal, tetap mushafnya dipegang, tetap dibaca begini, dibaca dibalik, dibaca per lembar, tidak kemudian sok-sokan ya gitu ya, hafal Quran terus murojaah, hafal terus nggak pakai mushaf. Ada keunggulan tersendiri di dalam mushaf. Li'annahu qad wajada fihi maqsudahu, karena sesungguhnya seseorang itu akan menemukan di dalam Al-Quran itu maksuduhu, maksudnya, tujuannya, keinginannya akan disingkap oleh Al-Quran. Wa dhafara minhu, kemudian akan mendapatkan dari Al-Quran bimatlubihi, apa yang selama ini dia cari melalui wasilah Al-Quran. Wa hadhi sifatul murid, maka sifat yang seperti ini adalah al-muridus shadiq. Ini adalah seorang murid yang shadiq, murid yang sejati maksudnya. Seorang santri yang sejati, murid itu orang yang mengharapkan untuk bisa wusul kepada Allah, itu murid. Nah, seorang yang betul-betul mengharapkan kepada Allah mesti tidak akan meninggalkan Al-Quran, bacaan Quran. Qala Syekh Abu Madyan radhiyallahu an, berbicara Syekh Abu Madyan, la yakunul murid muridan, tidaklah menjadi seorang murid bisa disebut sebagai murid, maksudnya murid yang sejati, muridan seorang murid, hatta yajida fil Quran kullama yurid, sampai seseorang murid itu bisa mencapai apa yang semua yang dia cita-citakan, semua yang dia hajatkan berwasilah dengan Al-Quran. Tidak disebut murid yang sejati, kata Syekh Abu Madyan. Wa alaika bil muhafadzati ala qiraatis suwari wal ayati, maka jadikanlah istiqomah di dalam membaca surat-surat maupun ayat-ayat. Alladzi waradal khissu fis sunnah alaiha, yang mana itu banyak disebutkan di dalam sunnah-sunnah atau hadis-hadis Nabi. Fi ba'dil awqat, di dalam sebagian waktu-waktu. Wa min zalika an taqra'a kulla lailatin, misalnya di dalam tiap malam jangan lupa baca surat Alif Lam Mim, maksudnya Al-Baqarah, As-Sajdah juz 21, surat As-Sajdah, wa Tabarakal Mulk, surat Al-Mulk juz berapa itu? 29 ya.
Wa suratil waqiah, kemudian jangan lupa membaca surat waqiah. Wa amanar rasulu ila akhiri surat, maksudnya akhir surat Al-Baqarah. Wa surat ad-dukhan, ini sebagian ulama, Imam Ghazali kalau saya tidak salah, siapa yang membaca surat Dukhan tiap pagi, pendek kok itu, cuman 3 halaman mungkin ya. Juz 25 atau berapa surat Ad-Dukhan. Kata Imam Ghazali itu kalau kita baca tiap pagi, urusan-urusannya akan gampang. Terutama kalau kita sedang ada sesuatu yang urgent. Misalnya kalau dulu diijazahkan itu kalau mau ada ujian, ada tes, ya, tes mau masuk kerja atau tes mau masuk apapun itu, ada hajat yang urgent, paginya jangan lupa baca surat Ad-Dukhan. Pendek kok suratnya, mungkin 3 halaman. Suratul Dukhan Lailatul Isnin, di malam Senin. Kalau mau mendawamkan malam Senin, Lailatul Isnin wal Jum'ah, dan malam Jumat. Wa suratul Kahfi, dan membaca surat Kahfi yaumal Jumat, di hari Jumat. Ini pasti sudah banyak yang mendengar. Wa lailataha, ataupun dibacanya malam Jumat. Boleh di Jumat pagi atau siang ataupun malam Jumat baca suratul Kahfi. Wa in amkanaka, dan kalau memungkinkan bagimu, antaqra'a, hendaklah membaca surat Munjiat. Apa yang disebut dengan surat Munjiat, as-sab'ah yang 7. Ada 7 surat Munjiat. Kulla lailatin, di setiap malam. Ada yang menyebut ayat Munjiat, ada yang menyebut surat Munjiat. Itu sih memang tidak ada hadisnya, cuma para ulama banyak yang mengamalkan. Kalau surat Munjiat sebagian menurut para ulama itu 1 Al-Fatihah, 2 Yasin, As-Sajdah, Ad-Dukhan, kemudian Al-Buruj, kemudian Waqiah, satu lagi apa ya suratnya lupa saya. Hidayatul Buruj sama Ar-Rahman mungkin ya, 7 surat sab'ah. Tapi ini tiap ulama berbeda-beda antara 7 surat sab'ah Munjiat itu. Kulla lailatin, setiap malam. Fadzalika minal fadailil azimah. Itu surat Munjiat itu adalah seutama-utama surat-surat yang mulia. Karena ada surat Yasin, ada Waqiah di dalam situ. Wa min dzalika antaqra'a, yaitu membaca idza asbahta, ketika subuh atau pagi hari, wa idza amsaita, atau mungkin pada sore hari, yaitu membaca apa? Ini potongan-potongan ayat. Awalil Hadid, awal dari surat Al-Hadid. Awal surat Al-Hadid itu yang Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, dan seterusnya. Wa khawatimil hasr, akhir surat Al-Hasr, yang biasanya banyak dibaca oleh para imam masjid kalau subuh biasanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun ila akhirih. Wal al-ikhlas, dan surat al-ikhlas, wal muawwidatain, falak dan nas, salasan wa salasan, 3. Wa kadzalika taqra'ul al-ikhlas, membaca surat al-ikhlas, wal muawwidataini indan naumi, pada saat kita itu menjelang tidur. Ma'a ayatil kursi, di samping juga membaca ayat kursi. Wa qul ya ayyuhal kafirun wa ja'ala akhira ma taqulu wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil, ditutup dengan ucapan wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Ini dari Imam Al-Haddad. Ya, kalau masalah amalan begini memang banyak ya, dari beberapa ulama beda-beda. Ini karena menurut pengalaman rohani masing-masing para ulama. Tapi yang terpenting adalah kita semua punya
wirid yang itu berasal dari surat ataupun ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai kita punya wirid-wirid yang lain, misalnya punya hizib bahr, hizbun nasr dan sebagainya, tapi kita tidak ada dari Quran, ayat Quran kita tidak baca, atau surat-surat Al-Quran. Ada satu riwayat di dalam masa Syekh Fudail bin Iyad, itu ada seorang yang setiap harinya dia itu gemar maksiat, mulai dari minum khamar, judi, zina, ya kan, kemudian ya lain-lain lah, pokoknya dia gemar maksiat. Seumur hidupnya hanya untuk maksiat saja, padahal dia tahu agama. Kecilnya pernah mondok, gampangnya gitu. Tapi ketika sudah dewasa berumah tangga, dia tenggelam dalam kehidupan kemaksiatan. Suatu ketika dia sakit, Bapak Ibu, sakit keras sekali sampai parah, ya mungkin sudah tidak bisa bangun dari tempat tidurnya, sudah jadi kembang bayang. Lalu dia meminta anaknya, putrinya, untuk mengambilkan mushaf Al-Quran. Kemudian beliau membuka, sebelum membuka mushafnya itu, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berwasilah melalui mushaf Al-Quranmu yang mulia ini, juga melalui Qalbul Quran. Apa itu Qalbul Quran? Surat Yasin. Lalu beliau baca surat Yasin. Selesai baca surat Yasin, langsung beliau usapkan mushaf itu ke wajahnya. Beliau berdoa meminta kesembuhan. Sembuh Bapak Ibu. Padahal sudah banyak tabib, dokter datang tidak bisa menyembuhkan. Ternyata sembuh. Sesudah sembuh, beliau menjadi orang yang rajin sholat. Lama-kelamaan, hari demi hari, ternyata itu hanya sementara. Dia balik lagi kecanduan minum khamar, balik lagi maksiat, balik lagi judi online. Oh, enggak ada ya dulu judi online. Ya judi gitu aja. Balik judi lagi, maksiat lagi. Akhirnya dikasih Allah sakit keras lagi. Sampai jadi kembang bayang lagi, tidak bisa berdiri dari tempat tidurnya. Minta mushaf lagi pada putrinya, dikasih lagi. Dia melakukan cara yang sama seperti yang pertama, sembuh lagi. Lalu dia sholat lagi, ngaji lagi, tahajud lagi, balik lagi, maksiat lagi, zina lagi, judi online lagi dan sebagainya, dilakukan lagi. Akhirnya sakit lagi untuk yang ketiga kalinya. Lalu akhirnya minta diambilkan putrinya mushaf. Yang ketiga ini Bapak Ibu, ini sifat adilnya Allah keluar. Kalau sudah sifat adilnya Allah yang keluar, kita tidak akan bisa apa-apa. Mushaf itu dibuka, kosong. Lembarannya itu kosong. Dia tidak bisa lagi bertawassul melalui mushaf Al-Quran. Dia buka semuanya, ditunjukkan pada putrinya. Nah, coba, ini kok mushafnya kosong. Dilihat sama putrinya, ada tulisannya. Tapi si bapaknya yang sakit ini tidak bisa melihat mushaf, huruf-huruf Al-Quran. Maka semakin parah sakitnya, putrinya nangis. Lalu kemudian lapor pada Syekh Fudail bin Iyad, karena ternyata dulu santrinya Syekh Fudail bin Iyad. Putrinya nangis mendatangi Syekh Fudail, tolong bapak saya ini sakit, tolong dijenguk. Wahai Syekh, oh iya, sakit apa? Tolong. Akhirnya datang Syekh Fudail bin Iyad. Lu kok seperti ini? Badannya kurus, pucat, seperti balung sama kulit saja, tidak bisa ngapa-ngapain. Sudah hanya begitu, tidak bisa apa-apa. Menoleh pada Syekh Fudail, ditanya, tidak semahur, tapi masih hidup. Akhirnya, kenapa bapakmu ini? Dijelaskan oleh anaknya
seperti yang pertama, kedua, sampai ketiga. Ternyata mushafnya itu kosong. Padahal 2 kali sebelumnya itu bisa dibuat tawassul. Berkat wasilah pada mushaf sembuh. Ternyata yang ketiga, sifat adilnya Allah berjalan, tidak bisa sembuh. Bahkan untuk membaca saja tidak bisa. Lenyap huruf-huruf Al-Quran. Maka Syekh Fudail bin Iyad, wah kalau sudah begini, saya angkat tangan. Saya sudah tidak bisa apa-apa. Masya Allah, masa iya betul begitu, kata putrinya. Ini sudah kehendak Allah. Ini sifat, kalau sudah sifat ghadabnya Allah itu keluar, semua para nabi, para rasul, para wali tiarap. Tidak akan ada yang berani. Yang berani hanya orang-orang yang awam seperti kita ini. Yang sok pemberani nantang Allah itu. Sudah diingatkan berkali-kali masih juga membangkang. Seperti peristiwa Covid kemarin, itu kata sebagian kiai, kata sebagian ulama, ini kehendak Allah. Semua doa sudah dikeluarkan, semua wirid sudah dikeluarkan, mulai lim khomsatun sampai dan lain-lain. Tapi Allah tetap berkehendak. Ini sudah sifat ghadabnya Allah, tidak usah ikut campur. Akhirnya semua wali diam, stop pada saat Covid itu. Maka Syekh Fudail bin Iyad ini pulang sambil menangis. Ya Allah, sampai begininya kalau Allah, sifat ghadabnya Allah itu keluar. Bahkan mukjizat Al-Quran pun tidak akan muncul di saat itu. Akhirnya begitu berjalan beberapa meter dari rumahnya bekas muridnya itu, tangisan dari dalam rumah terdengar. Itu tanda bahwa santrinya itu sudah kapundhut, meninggal. Ya. Ini salah satu cerita hikmah, banyak dilihat dari beberapa sisi. Baik dari sisi orang yang maksiat, yang terus menerus tidak mau mentas, tobat maksiat lagi. Memang ya, Allah itu maha pengampun, betul. Tapi jangan lupa, Allah tidak hanya maha pengampun, tapi Allah itu maha adil. Kalau sifat keadilan Allah sudah diturunkan, sifat maha perkasa, al-jabbar, al-qaharnya Allah sudah turun, tidak akan ada yang bisa mencegah. Meskipun dia seorang wali, seorang kiai, seorang ulama, kalau itu ghadabnya Allah sudah turun, dibikin su'ul khotimah dia. Tidak peduli berapa karomahnya, tidak peduli berapa ilmunya, lenyap menjelang sakaratul mautnya. Saya kira demikian ya Bapak Ibu, sudah mau isya ya. Berapa menit nih? Ya pas ya. Nanti kita lanjutkan di bab selanjutnya. Faslun wa yanbaghi an yakuna laka wirdun min qiraatil ilm wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan ada nurnya, ada sirinya, bisa menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni
astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.